Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman di sepertiga malam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Untuk hari ini, hari Kamis, hari yang ketiga di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan hari yang ke-25 September 2025. Senang sekali pagi hari ini kita sudah siap bersama bertolabul ilmi dengan kenikmatan untuk senantiasa menambah hal-hal yang belum kita ketahui, apa yang harusnya kita lakukan dengan bimbingan seorang guru. Baik, wargi Dahlia, pagi ini sudah siap Ustadz Andi Abdurrahman bersama kita. Ustadz, Assalamualaikum. Angkat dikit mic-nya kayaknya Ustadz. Bukan mic. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. TYB Toyib semakin toyib. Juga ada Teh Haja Bentang juga pagi hari ini. Oh, assalamualaikum Teteh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat lagi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas izin Allah kita bertiga wargi Dahlia di sepertiga malam terakhir bisa kembali hadir, berjumpa, bersilaturahim walaupun melewati udara wargi Dahlia di frekuensi 101,5 di Dahlia FM Bandung. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada kita, disertai dengan kesehatan, anugerah di mana kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, dan semoga amal saleh yang kita tunaikan, amal baik yang kita kerjakan mampu mendatangkan dan mampu menghadirkan pahala, keberkahan dan keridhaan Allah untuk kita semua. Amin ya Allah, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wargi Dahlia pagi ini yang sudah bergabung melalui pesan singkat warga WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih, silakan. Dan ada Mama Iwan, Ibu Popon dan juga Ibu Ois Nisa, Ibu Lia Katapang, Teh Ella Cangkuang. Kemudian ada Kang Wahyu dan Ibu Mary ya di Rancamanyar, Ibu Lili Malima. Terima kasih, silakan yang lain kami tunggu. Teh Tika Sartika dan juga kita sapa juga untuk Teh Mira dan Kang Haji Cece Kamaludin. Masya Allah. Kami juga ingin sampaikan lagi sibuk liar harus tambah ilmu tuh begitu ya. Subhanallah. Harus bahagia dengan harus bahagia dengan melewati semua ujian. Kalau tidak kita stuck di situ, betul di sekali. Nah, makanya itu wargi Dahlia kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada, terutama di grup Hikmah Fajar Dahlia Toyib, kemudian Jamaah Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Sya'ban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, Majelis Taklim Al-Asdiqa, Majelis Taklim Fatul Khair, Salamun At-Tawabin, Fatul Mubin, Kajian Kolbu, kemudian juga Majelis Taklim Al-Mubarakah ya. Kemudian Jamaah Haji dan Umroh Kloter 21 Kota Cimahi. Kemudian Pak Iskandar Zulkarnain di Grand Sharon dan keluarga, Pak Haji Maman di Dusun Bambu ya, di Water Black di Cihideng wargi Dahlia ya. Kemudian juga Kang Irfan bersama Teh Intan di Margahayu Raya. Kemudian Abi di Cipadung 455, Bunda Hajah Ida dan Pak Haji Nana di rumah makan Purut yang ada di Ranca Bali, negeri di awan yang penuh kabut dan kedinginan. Mama Hajah Nur Adil ya beserta keluarga, Bapak Iannya semoga sehat. Kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim untuk Pak Haji Nandang. Pak Haji Nandang ya di Bojong Kacor ya, mudah-mudahan sehat dan keluarganya. Kemudian juga kami ingin menyapa Pak D Parsono dan keluarga, Ibu Hajah Eni Soleha dan Bapak Haji Doniar Kusumaji di Makobrimo Polda Jabar. Adikku ini belum pernah ketemu 95 sampai 25, berapa tahun ya tadi? Ya mungkin hampir 12 abad. Bayangkan deh. Dibully, diledek, sudah hampir punya apa ya cucu ya? Sudah hampir punya cucu. Jangan dibawa bongkar abang.
Pak Supardi, hatur nuhun, terima kasih sudah Masya bergabung juga Allah. di Cilain Kerang 2 dan Abah Sunaria juga. Abah, hatur nuhun. Ini juga Ustadz dari Nagrek, Pak Muhammad Ilyas. Terima kasih juga. Pak Muhammad Ilyas ya. Alhamdulillah semoga sehat, ada dalam rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita siap untuk pagi hari ini Baik. tentang Insya Allah Bang Haji Apul. Tapi Uni juga jangan salah Ya juga gitu. Uni betul yang di Fathul Khair ya. Bu Ade, Bu Ade, Pak Agus di Ateja, Kang Sari, Kang Sari. Pak Ustadz Nano, Pak Adi, Kang Endi ya. Kemudian juga pokoknya nama semua jamaah wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah. Kita sudah siap bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar yang insya Allah materi yang akan kita sampaikan Bang Haji Apul tentang dan wargi Dahlia berbahagia saat sedang diuji wargi Dahlia. bener, kalau kita sedang diuji ini rata-rata kita sering mengeluh, sering merasa kurang begitu nyaman dalam zona itu. Padahal di zona nyaman ini yang paling berbahaya teh hajatnya. Iya, betul. Paling berbahaya. Paling berbahaya di zona nyaman, asik aja, orang udah kemana gitu. Terlalu terlena ya kan. Ya, terlalu ya. terlena itu. Jadi kalau kita sedang diuji itu, coba kita merenung sejenak, berhenti sejenak, bernapas, tarik. Apa yang terjadi, dan ini yang kalau orang-orang yang berpikir ya. Betul. Bukankah dalam Al-Quran kita tuh harus berpikir ya Ustaz? Hampir 300 ayat di dalam Al-Quran Bang Haji Apul, kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berpikir, untuk memiliki ilmu, untuk mentadaburi apa yang dilihat, apa yang didengar, sehingga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk diri. Betul. Ini juga ada yang baru, bangun, males, zonanya nyaman banget. Coba bergegas bermesraan dengan Allah pagi hari ini. Betul sekali. Supaya lebih mantap, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wargi Dahlia, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM yang pagi hari ini berbahagia saat sedang diuji. Ustadz Andi Abdurrahman dan Ustazah Hajah Dentar Maharani. Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hidyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fid din, a'azzakumullah, wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan kenikmatan dan karunia kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan anugerah taufik dari Allah yang membuktikan kita dipermudah oleh Allah untuk beramal saleh. Salah satu di antara buktinya adalah sepertiga malam terakhir Allah masih tetap memberikan kemudahan, kesempatan bagi kita bersilaturahim sekaligus berthalabul ilmi. Semoga saja kita bertawakal kepada Allah, apa yang menjadi silaturahim kita, thalabul ilmi kita di acara Hikmah Fajar di frekuensi 101,5 Dahlia FM menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua yang mampu mendatangkan pahala dari Allah sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib semakin tayyib. Menemani wargi Dahlia sedang santap sahur yang akan melaksanakan saum sunnah di hari Kamis
Kami akan menemani warga Dahlia dengan menyampaikan materi berbahagia saat sedang diuji. Fokus warga Dahlia. Ujian merupakan suatu hal yang pasti dirasakan setiap manusia selama hidupnya. Dengan pengertian bahwa setiap manusia yang hidup pasti oleh Allah Azza wa Jalla diberikan sebuah ujian. Tidak ada manusia yang tidak akan diuji. Siapapun itu, anak cucu Adam pasti akan merasakan, pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Namun wargi, seringkali dalam menghadapi ujian tersebut kita sering berkeluh kesah. Bertanya-tanya dalam pikiran diri sendiri, mengapa kita selalu diuji oleh Allah? Bahkan pada titik puncaknya, terkadang kita menyalahkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada titik tertentu dalam kondisi yang terguncang, batin kita terguncang kondisi yang begitu hebat, dengan berbagai macam ujian, musibah yang terus datang menghampiri seseorang, mereka bertanya-tanya, kenapa ujian ini datang kepada diri kami? Kenapa Allah menguji dan terus menguji pada dirinya sampai pada titik puncaknya menyalahkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar memang jika manusia memikirkan dan mempertanyakan itu. Sebuah sunatullah bila manusia berpikir, kenapa saya diuji? Kenapa saya diberikan musibah demikian? Kenapa Allah senantiasa terus memberikan ujian dan musibah? Seakan-akan musibah dan bencana itu betah tinggal bersama kita. Wajar memang manusia warga Dahlia memiliki pemikiran yang demikian karena hukumnya sunatullah. Karena ini kita berpikir, kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa menimpa. Itu bukti tanda pikiran kita sedang bekerja. Jadi kalau ada ujian-ujian yang datang kepada kita, musibah yang datang kepada kita, lalu kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Itu bukti pikiran kita sedang bekerja. Pikiran kita sedang bekerja untuk memproses sesuatu hal yang tengah dirasakan. Kalau tanpa ada pikiran demikian, tidak mungkin otak kita akan bekerja. Istilahnya kalau datang musibah dan bencana tanpa berpikir, tanpa bertanya, itu mereka akan merasa enggelenggem, adem ayem, nerimo. Yang pada dasarnya dan akhirnya kita tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Warga Dahlia, ikhwatu fiddin, azzakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa saat kita sedang diuji oleh Allah, maka harus berbahagia. Orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, berbahagialah. Bagaimana cara pandangan Al-Quran dengan masalah ujian yang Allah berikan kepada kita? Lihat Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, 56 dan 57. Allah menegaskan kepada kita ketika Allah akan memberikan ujian, bagaimana cara menghadapi ujian itu, dan Allah akan memberikan sebuah imbalan pahala yang luar biasa dari apa yang Allah turunkan berupa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tabarat. Akan aku uji, sungguh kata Allah, akan aku berikan sedikit ujian, sedikit rasa takut, kekurangan sandang pangan, kekurangan perasaan gelisah, kesedihan, semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kata Allah, akan aku berikan ujian kepada mereka.
Lalu apa yang ingin Allah berikan dari ujian itu? Wabasyiris sabirin. Dari sekian banyak masalah, ujian keadaan pribadi, ekonomi, keluarga, situasi, lingkungan, bahkan yang menerpa dalam diri kita, maka kata Allah, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Allah mengatakan, bergembiralah saat manusia sedang diuji. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang berbahagia itu? Orang yang sabar. Sabar ini adalah bentuk dari kepasrahan diri kita. Menyadari bahwa ini datangnya dari Allah. Kalau sudah sabar wargi Dahlia, apapun yang dihadapi oleh kita menjadi sebuah kenikmatan yang kita rasakan. Yang berat menjadi ringan. Yang gelap terasa menjadi terang. Yang banyak akan terasa sedikit. Yang besar pun akan terasa kecil wargi Dahlia. Orang yang bersabar, langkah pertama adalah meyakini bahwa semua ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita meyakini ini datang dari Allah, sudah dipastikan Allah punya rencana yang terbaik, hadiah yang istimewa bagi kita yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Ditafsirkan pada ayat yang berikutnya di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang ketika diberikan musibah, diberikan kegelisahan, kepedihan, kegundahan, dan apapun yang Allah berikan, khususnya orang-orang yang beriman, musibah yang diberikan, ujian yang menimpa, mereka orang-orang bersabar mengatakan ada refleksi yang tertekan dalam batin kita untuk mengeluarkan sesuatu hal yang istimewa. Apa? Kesadaran dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini datang dari Allah. Karena kita meyakini yang kita bawa ini apa ke alam dunia ini. Ketika lahir kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita diberikan apa-apa oleh Allah, kemudian oleh Allah diambil lagi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dulu juga saya terlahir ke alam dunia tidak membawa apa-apa. Tidak memakai pakaian selai benang pun. Tidak menyandang pangkat dan jabatan di pundak kita. Semua telanjang. Tidak memiliki pangkat, harta dan jabatan yang dibawa. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini datang dari Allah. Semua kami ini datang dari Allah. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar, bahagia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang bahagia, kalau kita sedang diuji, berarti kita sedang dilihat oleh Allah. Kita ini sedang disut. Kalau dalam istilah kameramen itu sedang disut oleh kamera. Sedang diperhatikan oleh produser. Dengan berbagai macam cara sudut pandang, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, disut menjadi pusat perhatian. Karena Allah akan menyiapkan sesuatu hadiah yang istimewa yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali kepada kita yang merasakan. Biasanya orang yang akan mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah itu diuji dulu warga. Naik level dari level 1 ke level 2, 2, 3 sampai terus ada ujian terlebih dahulu. Ada sebuah pelajaran yang mesti diambil oleh seseorang. Orang yang senantiasa bersabar atas ujian yang Allah berikan, bahagialah kalian kata Allah. Kalian beriman kepada Allah, kalian taat kepada Allah, maka disinilah Allah akan menguji siapa yang paling benar keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah akan menguji kepada kita. Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, siapa di antara kita yang paling benar imannya? Siapa yang berdusta imannya? Akan diuji dan akan kelihatan warga Dahlia. Kalau semakin banyak ujian menimpa, berarti di situ ada rencana Allah. Mungkin di titik itulah kita rapuh untuk menguatkan.
Mungkin disitulah titik kelemahan kita dan Allah ingin memperkuat dengan ujian dan musibah yang tengah dihadapi wargi dahlia. Maka dari itu wargi dahlia, berbahagialah saat diri kita diuji oleh Allah. Jangan berkeluh kesah atau bahkan menyalahkan Allah, tidak perlu. Kalau kita merasa aduh kita sudah capek, ingat tidak semata-mata Allah turunkan ujian, musibah, beban kepada kita kecuali Allah tahu pasti kita bisa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Pasti. Kata Allah, kamu bisa. Kamu pasti bisa dengan ujian ini. Aku yakin. Allah saja yakin kepada kita saat diberikan ujian. Masa kita tidak pede, tidak percaya diri. Rumus agama, setiap ujian yang diberikan kepada kita pasti berada dalam ambang batas kemampuan kita. Tidak mungkin keluar dari batas kemampuan kita wargi dahlia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu. Yang kedua, ketika ada musibah, ujian yang datang bagi orang-orang beriman, selain meyakini datangnya dari Allah, selain meyakini bahwa ujian ini berada dalam batas kemampuan kita, tidak mungkin keluar dari kemampuan kita. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah janjikan yang ketiga, apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kamu sedih, kamu lagi susah, setiap kepedihan, setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti akan aku barengi, akan aku bersamai, akan aku ikuti dengan kemudahan. Yakini itu. Itu janji Allah dan itu dirasakan. Betapa hebatnya ujian, musibah yang menghampiri kita. Kadangkala kita terpuruk, terpojok, tertekan. Tapi ingat, ternyata Allah hadirkan sebuah kemudahan-kemudahan yang tidak kita sadari. Baru kita sadari setelah ujian itu berlalu wargi dahlia. Yakini setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, begitu teh aja bentangnya jadi jongjon. Saya lupa kalau ada teh aja bentang. Silakan teh aja bentang. Kita juga lagi dengar ya teh ya. Iya, Subhanallah, alhamdulillah lagi dengar nih abang. bismillah. Abang juga sibuk dengan ini asiknya dia ya. Masya Allah. Silakan teh aja bentang, enggak? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan oleh Kang Ustadz mungkin salah satu bagian dari proses takdir ya Bang Haji. Yang harus dijalani setiap hamba. Karena tadi disampaikan oleh Kang Ustadz berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran, berkenaan dengan keterangan-keterangan ataupun sebuah petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ternyata banyak sekali Kang Ustadz ayat-ayat yang menjelaskan tentang sebuah ujian. Ya betul. Kita hanya ini sirah aja kadang-kadang. Surah betul sekali Bang. Salah satunya tadi yang disampaikan surat Al-Baqarah, Az-Zumar, An-Nahl, itu semua Al-Ankabut berkenaan dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah ujian bukan bentuk dari hal yang kita inginkan Bang Haji. Terkadang kita merasa tadi yang disampaikan opening kita bahwa kita pribadi terlalu terlena ya Kang Ustadz dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan. Padahal di satu sisi kebahagiaan itu pun adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Betul. Supaya apa? Supaya tidak terlena, tidak terlena dengan sesuatu yang Allah berikan. Sehingga ya pada ujungnya kita merasa bahwa kita akan terhindar nih dari ujian. Kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak enak. Padahal kebahagiaan sendiri adalah ujian. Betul sekali. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Teh Haja Bentang. Ya mungkin wargi dahlia, setiap orang, Pak Haji Apul, saya, Teh Bentang, wargi dahlia dimanapun berada, mungkin pernah merasakan ujian, masalah, musibah yang datang kepada kita. Maka musibah ini harus menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi kita. Betul. Tidak semata-mata Allah turunkan sebuah ujian dan menjadi sebuah pelajaran bagi mereka yang memiliki pengetahuan, yang memiliki akal untuk menggali hikmah dari apa yang telah Allah timpakan kepada kita Teh Haja Bentang.